Namaku Ririn. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Namun yang ingin aku ceritakan kali ini adalah kisahku saat aku masih berusia 8 tahun, di mana aku melihat kakekku yang berubah menjadi siluman buaya di hari ketika ia meninggal dunia. Kala itu liburan sekolah sudah tiba. Aku yang sudah sejak lama dijanjikan oleh ayahku akan berlibur ke rumah kakekku yang berada di salah satu kota di Kalimantan, tentu saja sangat senang. Karena selain rindu dengan kakek, aku juga sangat senang dengan suasana alam dan lingkungan yang sangat asri di sana. Sebagai ilustrasi saja, rumah kakekku berada tepat di tepian salah satu sungai besar yang ada di sana. Jika membuka pintu belakang rumah, kita bisa langsung melihat aliran sungai yang dihiasi pohon-pohon besar di bagian tepinya. Akhirnya setelah semua barangku sudah beres disiapkan oleh ibu, aku dan ayah segera berangkat ke bandara untuk langsung pergi ke tempat di mana ayahku itu dibesarkan. Memang ibuku tidak bisa ikut kali ini, karena seingatku, kala itu ibu masih harus bolak-balik kantor tempat dia bekerja. Setelah tiba di bandara di Kalimantan, kami masih harus naik kendaraan umum lagi untuk menuju rumah kakek dan memakan waktu sekitar 3 jam. Namun karena terlalu lelah, aku pun tertidur. Dan ketika aku terbangun, aku sudah berada di suatu kamar tidur tua namun terlihat bersih dan rapi. Ya, aku tahu ini adalah salah satu kamar tidur yang ada di rumah kakekku. Ketika aku keluar kamar, di sana aku sudah melihat ayahku yang sedang duduk di meja makan bersama kakekku dan satu orang wanita yaitu bibiku yang merupakan adik dari ayahku. Saat itu aku langsung bersalaman dengan kakek dan bibiku. Sebagai gambaran saja, kakekku kala itu sudah berumur 74 tahun dengan perawakan tubuh yang sedikit kurus khas orang yang sudah tua dengan kulit yang sedikit gelap. Mungkin karena kakekku memang adalah seorang nelayan lokal, jadi kulitnya jadi sedikit gelap karena paparan matahari. Namun di bagian kepala kakekku ada bekas luka yang cukup mencolok karena bentuknya seperti daging tumbuh. Kalau nenekku memang sudah lama meninggal, bahkan jauh sebelum aku lahir. Menurut cerita ayah, nenek hilang di sungai karena terbawa arus ketika nenek sedang mencuci di sungai. Singkat cerita, selama masa liburan aku merasa sangat senang. Banyak hal yang bisa aku lakukan di sana yang tentu saja tidak bisa aku lakukan di tempat tinggalku. Sampai suatu ketika, kala itu kakekku akan berangkat untuk mencari ikan di sungai dan aku merengek memaksa untuk ikut. Awalnya kakek tidak mengizinkan karena menurut kakek terlalu bahaya. Soalnya kakek hanya membawa perahu ketek yang memang berukuran cukup kecil. Namun karena aku terus memaksa, akhirnya kakek mengizinkanku untuk ikut. Singkat cerita, hari itu aku sedikit kecewa karena sudah hampir setengah hari tidak ada satu ikan pun yang tertangkap oleh pancingan kakek. Aku pun saat itu sudah sangat merasa bosan. Mungkin kakek tahu kalau aku bosan. Ia tersenyum ke arahku sembari berkata, "Ririn bosan ya?" Dengan perlahan aku mengangguk malu. Namun ketika saat akan memutar arah perahu untuk pulang, tiba-tiba perahu kami dihadang oleh seekor buaya yang berukuran sangat besar. Bahkan aku masih ingat sekali ukuran kepala dari buaya itu hampir setengah dari perahu milik kakek. Aku yang sangat takut memegang erat baju kakek. Kejadian itu berlangsung sekitar 3 menitan. Setelah itu kakek menggunakan bahasa daerahnya dan menepukkan tangannya ke air sungai yang tentu saja buaya besar itu masih ada di sana. Tetapi anehnya dengan seketika buaya tadi perlahan menyelam ke dasar sungai dan pergi meninggalkan kami.
Saat sampai di rumah, aku pun langsung bercerita dengan ayah dan bibi. Namun mereka malah tertawa mendengar aku bercerita. Seolah-olah aku melebih-lebihkan ceritaku karena menganggap kakekku sangat hebat bisa mengusir buaya. Namun keesokan harinya sesuatu yang sangat tidak mengenakan terjadi yang membuat kami akhirnya harus segera menyudahi liburan ini lebih awal. Pasalnya ketika tengah malam, ayahku mendengar ayam-ayam di kandang belakang rumah sangat berisik. Sehingga membuat ayah mencoba mengintip kandang ayam lewat jendela di dekat dapur. Dan ayah langsung terkejut ketika melihat seekor buaya yang berukuran sebesar perahu sedang menyantap ayam-ayam peliharaan kakek. Tentu saja ayah langsung berteriak sembari pergi menuju kandang ayam tersebut. Saat itu ayah refleks melemparkan sebilah mandau yang tergantung di dapur ke arah buaya itu. Menurut ayah, mandau itu mengenai kaki depan sang buaya. Kakek yang mendengar teriakan ayah juga ikut keluar dan menuju kandang ayam. Namun saat ayah mulai bercerita tentang ia melihat seekor buaya yang sangat besar dan melemparnya dengan mandau, ekspresi kakek langsung berubah sangat marah. Kakek benar-benar marah dengan tindakan ayah, bahkan kakek sampai menampar ayah. Saat itu aku juga merasa sedikit bingung dengan sikap kakek. Sampai keesokan harinya ayah mengajakku untuk segera pulang. Namun kakek masih nampak sangat marah dengan ayah. Bahkan ketika berpamitan aku masih bisa melihat ekspresi marah di raut wajah kakek. Setelah 3 bulan berlalu dari kejadian itu, aku yang sudah masuk sekolah mulai kembali dengan kesibukanku sebagai anak SD. Namun di suatu pagi aku yang tengah belajar di dalam kelas sangat terkejut ketika mendengar namaku dipanggil dari mikrofon sekolah. Dan tak lama berselang ada seorang guru yang menjemputku dan segera membawaku menuju ruangan kepala sekolah. Ketika aku sampai di sana terlihat ayah dan ibuku sudah berada di ruangan itu. Dan yang lebih membuat hatiku merasa hancur ketika ayah dan ibu menjelaskan kalau kami harus segera ke Kalimantan dikarenakan kakekku sedang sakit dan mungkin umurnya sudah tidak lama lagi. Singkat cerita, kami sekeluarga kali ini berangkat ke Kalimantan. Ketika sampai di rumah kakekku, terlihat semua keluarga berkumpul di sebelah kakek yang memang tampak sedang sedikit mengerang menahan sakit. Di tengah rasa sedih dan haru pada saat itu, langit yang awalnya terang tiba-tiba menjadi sangat gelap dengan ditandai suara petir yang terdengar sangat keras. Ketika bibiku berlari keluar untuk mengangkat jemuran, tiba-tiba bibiku berteriak kencang. Sontak saja ayah dan beberapa saudaranya langsung keluar rumah untuk memastikan ada apa. Aku yang kala itu juga sedikit penasaran juga mengikuti ayahku menuju belakang rumah. Ternyata ada seekor buaya besar yang sudah naik ke halaman belakang rumah. Dan aku sangat yakin kalau itu adalah buaya yang pernah aku lihat bersama kakek ketika kami memancing di sungai tempo lalu. Semua orang yang ada di sana saat itu berusaha untuk mengusir buaya itu. Namun sang buaya tetap tidak bergeming dan juga tidak melakukan perlawanan balik. Di tengah situasi itu tiba-tiba ibuku dari dalam rumah berteriak sambil menangis dan disusul oleh tangisan dari saudara-saudaraku yang memang masih berada di dalam rumah. Dan ketika kami semua masuk ke dalam rumah, benar saja kakekku ternyata sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Sungguh saat itu hatiku benar-benar merasa hancur dan sangat sedih. Singkat cerita, setelah pemakaman kakek berlangsung, kami sekeluarga masih harus menginap beberapa hari di sana karena ayah masih ada yang harus diurusnya bersama adik-adiknya. Ketika masuk malam harinya di hari kedua setelah pemakaman kakek, kala itu aku yang merasa sedikit tidak enak badan tertidur lebih awal daripada biasanya. Nah, ketika tidur itu aku bermimpi. Dalam mimpiku aku berada di atas sebuah perahu bersama kakekku yang tengah memancing. Tiba-tiba kakekku berkata kepadaku,
Ririn sedih ya kalau kakek sakit. Entah kenapa aku langsung menangis ketika mendengar pertanyaan kakek. Ririn, jangan sedih. Sekarang kakek sudah tidak sakit lagi. Tugas Ririn harus terus mendoakan kakek ya, agar kakek selalu sehat. Sekarang kakek sudah jauh merasa sangat senang. Apalagi sekarang nenek sudah menemani kakek. Aku sedikit bingung dengan pernyataan kakek. Loh kek, nenek kan sudah... Belum sempat aku menyudahi perkataanku, tiba-tiba dari belakang kepalaku ada tangan yang mengelus kepalaku seraya berkata, "Wah, cucu nenek sudah besar dan sudah menjadi gadis yang cantik ya." Entah kenapa aku langsung memeluk wanita tua yang aku sangat yakin itu adalah nenekku. Namun saat itu aku sama sekali tidak merasa takut. Justru aku merasakan perasaan nyaman ketika memeluk nenekku. Namun ketika aku melihat tangan nenekku, ada bekas luka yang menurutku cukup besar. "Loh, nenek tangannya kenapa?" tanyaku kepada nenek. "Ini karena ayahmu yang melempar nenek dengan mandau." "Loh, memangnya kenapa ayah sampai melakukan itu, Nek?" Namun nenek hanya tersenyum. Dan tiba-tiba kakekku langsung memotong pembicaraan. "Sekarang Ririn jangan sedih lagi ya. Kakek dan nenek akan mencari ikan yang besar untuk Ririn agar bisa makan ikan yang enak. Tapi Ririn tunggu di atas perahu saja ya." Tiba-tiba nenek dan kakekku langsung turun dari perahu dan menyelam ke dalam sungai. Dan tiba-tiba aku terbangun dari mimpiku yang ternyata ibuku sudah berada di sampingku saat itu. Ibuku yang nampak panik kala itu menanyakan kepadaku, "Ririn kenapa nangis?" Benar saja, ternyata aku tidur sambil menangis. Dan setelah bangun aku merasa sangat sedih. Dan aku langsung menjelaskan kepada ibu kalau aku bermimpi ketemu nenek dan kakek. Ibuku yang mungkin berpikir kalau aku mungkin hanya sangat sedih atas meninggalnya kakek, mencoba menenangkanku dengan pelukan hangatnya. Keesokan harinya di saat ayah dan ibuku sedang membereskan rumah kakek, aku yang bermain di halaman belakang dekat sungai tiba-tiba dikagetkan dengan ada seekor ikan besar yang sudah tergeletak di dekat kandang ayam. Dan yang paling membuat jantungku terasa mau copot, aku melihat 2 ekor buaya besar yang tengah berjemur di pinggir sungai. Salah satu buaya yang aku lihat dengan sangat jelas, bagian kepala buayanya memiliki bekas luka yang seperti daging tumbuh. Aku jadi teringat dengan bekas luka yang ada di kepala kakekku. Itu sama persis. Namun ketika aku mencoba memanggil ayahku, kedua ekor buaya itu segera pergi dan masuk ke dalam air. Namun ayahku juga sedikit heran ketika melihat seekor ikan besar yang masih segar tergeletak di samping kandang ayam. Namun dalam pikiranku saat itu, apa benar 2 ekor buaya tadi adalah jelmaan kakek dan nenekku? Dan apa mungkin ikan yang besar ini dihantarkan oleh kedua ekor buaya itu? Memang sampai sekarang tidak ada pembahasan dari keluarga besar kami mengenai buaya itu. Namun aku sangat meyakini kalau 2 ekor buaya itu adalah kakek dan nenekku. Dan yang lebih mengherankan, jika kami pulang ke kampung halaman ayahku di Kalimantan, pasti kami menemukan seekor ikan segar yang diletakkan di samping kandang ayam di belakang rumah. Menurut kalian, apa benar nenek dan kakekku menjelma menjadi seekor buaya jadi-jadian?